Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 2. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Bacalah petunjuk merawat kelinci berikut ini. Nah, mari kita baca bersama-sama. Memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Bahan kandang kelinci sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Cukup mudah kan merawat kelinci? Nah, setelah itu kalian jawab pertanyaan ini. Semua jawaban ada pada bacaan tadi. Misalnya nomor 1. Apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Jawabannya adalah kayu. Apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Tadi jerami. Berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? 2 hari sekali. Mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang? Agar tangan kita tetap bersih dan jauh dari kuman penyebab penyakit. Yang nomor 5, bagaimana air digunakan untuk memandikan kelinci? Air yang digunakan untuk memandikan kelinci adalah air hangat. Tahukah kamu cara memelihara hewan lainnya? Ayo cari tahu cara merawat hewan yang kamu sukai. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Carilah informasi tentang cara merawat hewan yang kamu sukai. Buatlah pertanyaan terlebih dahulu, lalu cari informasi dengan cara mewawancarai orang tua, teman, atau peternak yang ada di sekitar rumahmu. Kalian bebas bisa memilih jenis hewan apapun. Kalian bisa memilih ayam, atau bebek, atau mungkin kelinci. Setelah itu, kalian buat daftar pertanyaan untuk mengetahui cara merawat ayam atau cara merawat kelinci. Sebenarnya kemarin saya sempat membahas bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, sekarang saya akan ulangi lagi. Cara membuat pertanyaan itu 5W1H. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Nah, kalian bisa mengawali kalimat pertanyaan dengan kata-kata tersebut. Misalnya, mengapa? Mengapa kelinci perlu dirawat? Mengapa ayam perlu dirawat? Bagaimana? Bagaimana cara merawat kelinci dengan baik? Bagaimana cara merawat ayam dengan baik? Nah, seperti itu. Silahkan kalian buat pertanyaan dengan 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selamat mengerjakan. Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas memberi makan kelinci. Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minum untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan Ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan.
Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi ringan. Dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu Dayu bertugas memberi makan kelinci, Dayu bertugas menyiapkan makan dan minum untuk kelinci, Ayah Dayu bertugas membersihkan kandang kelinci. Sekarang cobalah tuliskan dan ceritakan pembagian peran dan tugas dalam keluargamu. Pembagian tugas dalam kegiatan merawat kelinci atau pembagian tugas dalam kegiatan merawat ayam. Nah, seperti itu. Ayah bertugas sebagai apa, ibu bertugas sebagai apa, aku bertugas sebagai apa. Kalian tulis. Kelinci Dayu sangat menggemaskan. Kelinci Dayu sangat suka dielus-elus. Kelinci Dayu juga senang berlari-lari. Hal yang paling disukai Dayu saat kelincinya berdiri. Dayu senang melihat kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti gambar. Dayu memegang dua kaki kelinci lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri. Dayu memegang kedua kaki kelinci lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri. Nah, sekarang cobalah lakukan gerakan mendorong dan menarik seperti contoh. Lakukan seperti tahapan berikut ini. 1. Pilihlah teman pasangan yang seimbang. Ingat, yang seimbang. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. 2. Berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan berpegangan. Beri tanda posisi masing-masing. Kegiatan pertama, kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Yang kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. 6. Kegiatan kedua, kamu lakukan kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. 7. Lakukan secara bergantian. 8. Semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Jadi dapat saya simpulkan ya teman-teman, pertama-tama itu saling mendorong, setelah itu saling menarik. Kegiatan mendorong dan menarik untuk berlatih kekuatan. Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lemah. Tuhan sangat senang kepada anak yang saling menyayang dan suka menolong. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang kedua, mengidentifikasi tugas setiap anggota keluarga. Dan yang terakhir, berlatih mempraktekkan kegiatan mendorong dan menarik untuk berlatih kekuatan. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.